ini itu bab maf'ul bih. Wahwa dan adapun dia maf'ul bih itu alismu isim alladzi yaqa'u yang jatuhlah alaihi atasnya maf'ul bih al fi'lu perbuatan atau yang kena lah atau yang terkena lah boleh yaqa'u yang jatuh lah. Maf'ul bih itu terkenai perbuatan fa'il. Yang berbuat fa'il, yang terkena perbuatannya maf'ul bih. Saya ulang. Wahwa dan adapun dia maf'ul bih itu alismu isim alladzi yaqa'u yang terkenalah alaihi atasnya al fi'lu perbuatan. Nahwu darabtu Zaidan. Adapun contohnya itu seperti lafal darabtu Zaidan. Darabtu telah memukullah aku Zaidan pada Zaid. Warokibtul farosa. Warokibtul farosa dan telah mengendarailah aku al farosa pada kuda. Wattaqullaha. Wattaqu dan takwalah kamu sekalian Allah kepada Allah. Wa yuqimuna sholata dan mendirikanlah mereka as-sholata pada sholat. Wattaqullaha, silahkan nanti dibuka surat Al-Hasr ayat 18. Itu salah satunya contoh. Al-Hasr 18 wa yuqimuna sholata Al-Baqarah ayat 3. Nah, Raqibtul farosa yang mengendarai aku fa'il, yang terkena yang dikendarai Kuda. al-farosa kuda. Nah, itulah maf'ul bih. Wahwa dan adapun maf'ul bih itu, adapun dia maf'ul bih itu ala qismaini atas dua bagian. Zahirin ialah maf'ul bih isim zahir, wa mutmarin dan maf'ul bih isim domir. Fadzahiru maka adapun maf'ul bih isim zahir itu ma fi'il atau maf'ul bih maf'ul bih taqaddama yang telah terdahululah zikruhu penyebutannya. Artinya sudah disebutkan di atas. Darabtu Zaidan raqibtul faros taqullah wa yuqimuna sholah. Yang disebut dengan maf'ul bi isim dhahir itu Zaidan, al-farosa, allaha, as-sholata. Telah terdahululah zikruhu sebutannya. Wal mutmaru dan adapun maf'ul bih isim dhamir itu qismani dua bagian. Muttasilun ialah maf'ul bih dhamir muttasil. Nahwu akramani. Adapun contohnya itu seperti lafal akramani. Wa akhwatihi dan saudara-saudaranya. Akramani, akramana, akramahu, akramahuma, akramahum, dan seterusnya. Pasifkan sendiri ya. Kalau mau mudah ya dari awal huwa, akramahu, akramahuma, akramahum, akramaha, akramahuma, akramahunna, dan seterusnya sampai akramani,
akramana. Wa mungfasilun, dan maf'ul bih dhamir munfasil. Maf'ul bih dhamir munfasil. Nahwu iyaya. Adapun contohnya itu seperti lafal iyaya wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, dan seterusnya. Iyaka, iyakuma, iyakum, sampai iyaya wa iyana. Waqad taqaddama, dan telah terdahululah zalika itu. Maksudnya penjelasan ya. Fi faslil mutmari, pada fasal isim mutmar. Dulu sudah diterangkan pada bab isim dhamir. Wal aslu, dan adapun asalnya itu fihi, di dalamnya lah ayyuta akhara, akan diakhirkanlah ia maf'ul bih anil fa'ili, dari fa'ilnya. Nahwu wa waritha Sulaimanu Dawuda. Adapun contohnya itu seperti lafal wa waritha Sulaimanu Dawuda, dan telah mewariskanlah Sulaiman wa Dawuda pada Nabi Dawud. Jadi urutannya maf'ul bih itu akhir, sebelumnya fa'il. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi urut. Waqad yataqaddamu, dan kadang-kadang mendahuluilah ia maf'ul bih anil fa'ili, dari fa'il. Ini banyak dimajhulkan saja ya, karena pakai ala ini. Waqad yataqaddamu, dan kadang-kadang mendahuluilah ia maf'ul bih alal fa'ili, atas fa'ilnya. Asalnya itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi kadang terjadi maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Nah, jawazan halnya boleh. Ya. Jadi boleh, bukan wajib ya. Nahwu dhoroba Sa'di Musa. Telah memukullah Sa'di pada Musa. Itu mau dibaca Sa'di atau Sa'da, boleh saja ya. Dhoroba Sa'da Musa. Telah memukullah Sa'da pada Musa. Itu boleh disusun seperti itu. Wa wujuban, dan wajib. Jadi maf'ul bih wajib mendahului fa'ilnya. Nahwu zanas sajara nauruhu. Zanas sajara nauruhu. Telah menghiasilah as-sajaro pada pohon, nauruhu bunganya. Kenapa wajib? Nah ini zafil madi zana yazinu as-sajaro maf'ul bih, nauruhu fa'ilnya. Karena pada fa'ilnya itu ada dhamir yang kembali kepada maf'ul bih, maka maf'ul bihnya jadi didahulukan.
Ustadz. Ya. Ustadz, Gimana? sekali lagi yang wal aslu fihi, Ustadz. Apa? Yang wal aslu. Ini yang wal aslu fihi, Ustadz. Diulang. Sekali lagi, Ustadz. Wal aslu dan adapun asal fihi pada maf'ul bih itu ayyuta akhara akan diakhirkanlah ia maf'ul bih anil fa'ili dari fa'il. Jadi pada asalnya, dasarnya maf'ul bih itu mendahului apa? Fa'il. Mendahului fa'il. Itu asalnya begitu. Pada dasarnya gitu. Pada dasarnya maf'ul bih itu mendahului fa'il. Namun ada juga boleh mendahului apa? Boleh maf'ul bih mendahului fa'il. Asalnya fa'il mendahului maf'ul bih. Tapi boleh juga maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Seperti yang doroba sa'da Musa. Musa itu fa'ilnya. Sa'da maf'ul bihnya. Doroba sa'da Musa. Boleh. Atau dibalik lagi. Doroba Musa sa'da ya boleh. Memukullah Nabi Musa sa'da pada sa'da. Itu boleh. Tapi ada yang wajib. Artinya maf'ul bih harus mendahului fa'ilnya. Kalau pada fa'ilnya itu ada dhamir yang kembali kepada maf'ul bih. Contohnya ini. Zanas sajaro nuruhu. Telah menghiasilah as-sajaro pada pohon ruhu bunganya. Karena tidak mungkin dhamir kembali kepada maf'ul bih kok mendahului maf'ul bih zana nauruhu as-sajaro. Itu tidak benar. Jadi kembali itu mesti kembali ke belakang. Bukan kembali ke depan. Maka ini wajib maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Ya. Waqad yataqaddamu. Dan kadang-kadang mendahuluilah ia maf'ul bih alal fi'li atas fi'il wal fa'ili dan fa'ilnya. Jadi maf'ul bih mendahului fi'il dan fa'ilnya. Wa minhu miro amiluhu jawazan. Wa minhu dan diantaranya ma'utmiro amiluhu. Ma sesuatu. Utmiro yang disimpanlah. Amiluhu amilnya. Jawazan hanya boleh.
Jadi fi'il mendahului apa? Maf'ul bi mendahului fi'il dan fa'ilnya. Nah, di antaranya ma'ud miro amiluhu jawazan. Sesuatu yang disimpanlah atau disembunyikanlah amiluhu, amilnya, jawazan, halnya boleh. Nahwu qalu khairan. Adapun contohnya itu seperti lafal qalu khairan. Ini dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 30. Wa qila lil ladzina taqau madza anzala rabbukum qalu khairan. Ini ayatnya surat An-Nahl ayat 30. Dan dikatakanlah lilladzina taqau, pada orang-orang yang bertakwalah mereka. Madza anzala rabbukum. Madza apakah anzala yang telah menurunkanlah rabbukum Tuhanmu. Artinya apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu. Qalu, mereka menjawab khairan, kebaikan. Nah ini khairan itu maf'ul bih. Jadi fa'ilnya juga disimpan, fi'ilnya juga tidak disimpan. Jadi qalu khairan artinya menurunkanlah Allah pada kebaikan. Fi'ilnya disimpan, tidak ada, ditampakkan. Fa'ilnya ya juga tidak ditampakkan. Qalu khairan. Kalau diwujudkan zalallahu khairan. Wa wujuban, dan wajib, halnya wajib fi mawadhi'a, di pada beberapa tempat. Wa minha, dan caranya lah babul istigholi, bab istighol. Istighol itu artinya apa? Istighol itu artinya sibuk. Apa? Istighol? Sibuk. Sibuk. Wa haqiqatuhu, ini wa haqiqatuhu, dan adapun hakikatnya istighol itu ayyataqaddama, akan dahuluilah ismun isim wa yata'akhkhara, dan mengakhirkanlah anhu darinya fi'lun fi'il. Jadi isimnya mendahului,
fiilnya diakhirkan. Nanti supaya enak wayuta akhoro aja ya. Wa haqiqatuhu, dan adapun hakikatnya itu ayyataqaddama, akan mendahuluilah ismun isim wayuta akhoro, dan diakhirkanlah anhu dari isim fi'lun fi'il. Au wasfun, atau sifat mustaghilun, yang sibuk bila amali dengan amal, fi dhamiril ismi, pada dhamir isim as-sabiqi, yang mendahului. Au fi mulabasatihi, atau pada dhamir isim ya, pada dhamir isim yang berkaitan dengan amal filis misabiqi, pada isim yang dahulu atau isim yang tadi itu ya. Nahu Zaidan idribhu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa Zaidan ana doribuhu al-ana au ghadan. Wa Zaidan darabtu ghulamahu. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Contoh yang pertama, Zaidan idribhu. Yang dimaksud isim itu maf'ul bih ya. Maf'ul bihnya didahulukan, khobarnya apa? Fa'ilnya diakhirkan, fi'ilnya ya. Didahulukan isimnya, wa yuta'akhkhara, dan diakhirkan dari isim atau maf'ul bih fi'lun fi'ilnya. Ini Zaidan itu maf'ul bih, idribhu itu fi'ilnya. Nah, fi'il itu jadi menasobkan dua. Menasobkan Zaidan maf'ul bih pertama, menasobkan hu maf'ul bih yang ke. Itu namanya istighol. Satu fi'il menasobkan dua fi'il. Atau poligami. Punya dua jodoh. Nah, idribhu punya dua jodoh, Zaidan dan hu. Ini bahasa Arab ya, ada poligami juga. Gitu. Ini yang pertama istighol. Istighol, kesibukan. Jadi fi'il idrib itu sibuk meladeni dua maf'ul. Au wasfun mustaghilun bila amali fi dhamiril ismi sabiqi, atau sifat yang sibuk dengan amal pada dhamir isim yang lalu. Wa Zaidan ana doribuhu. Nah ini Zaidan maf'ul bih,
ana doribuhu ana doribuhu. Doribuhu itu isim sifat. Masfun. Isim sifat yang sibuk dengan amal pada domir isim yang dahulu ana. Zaidan pada Zaid, adapun saya itu doribuhu yang memukulnya. Nah ini doribuhu itu juga punya dua maf'ul, disibukkan dua maf'ul. Al-ana sekarang, au ghadan atau besok. Jadi menasobkan maf'ul bi Zaidan dan juga menasobkan hu. Itu isim sifat. Wa Zaidan darabtu hulamahu. Dan pada Zaid darabtu telah memukullah aku gulamahu pada anaknya. Ini yang dimaksud dengan mulabasatihi anil amali filis misabiqi. Kaitannya dari amal yang ada pada isim yang lalu. Zaidan pada Zaid, dorobtu telah memukullah aku hulamahu pada anaknya. Yang dipukul bukan anaknya, bukan Zaid, tapi anaknya Zaid. Ini yang dimaksud dengan mulabasatihi. Sifat ya. Au fi mulabasatihi atau terkaitannya dari amal atau pengamalan yang ada pada isim yang lalu. Zaidan darabtu ghulaman. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Dan pada tiap-tiap manusia alzamnahu telah kami tetapkan amal perbuatannya ta'irahu fi unuqihi. Telah menetapkanlah kami padanya ta'irahu pada kalungnya fi unuqihi pada lehernya. Jadi bukan manusia, ta'irah yang ditetapkan itu. Silakan dilihat surat Al-Isra ayat 13. Ya. Surat Al-Isra ayat 13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Dan pada tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya.
Artinya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Terus fanasbu maka adapun nasab fidzalika kullihi pada itu semua. Nah, jadi nasabnya pada isim-isim itu semua bimahdhufin dengan amil yang terbuang, tidak disebutkan secara wajib yang dijelaskan oleh amil yang berada sesudahnya. Fanasbu fi dzalika kullihi, maka adapun nasab fi dzalika kullihi pada itu semuanya itu bimahdhufin dengan amil yang dibuang, wujuban dengan wajib, yufassiruhu yang menjelaskanlah kepadanya, ma ba'dahu lafal yang sesudahnya, wa takdiru dan adapun takdirnya itu idrib zaidan idribhu. Idrib zaidan idribhu. Jadi zaidan idribhu. Jadi kalau asalnya itu idrib zaidan idribhu, dari mana tahunya idrib? Karena sudahnya ada idribhu. Ana dharibun zaidan, ana dharibuhu al-ana au ghadan. Asalnya sebelumnya kan zaidan ana dharibuhu. Ana dharibun zaidan, ana dharibuhu. Wa ahantu zaidan darabtu ghulamahu. Ahantu zaidan, telah menghinalah aku zaidan pada Zaid, darabtu memukullah aku ghulamahu pada budaknya atau pelayannya. Wa alzamna kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Kami telah menetapkan pada tiap-tiap manusia alzamnahu ta'irahu. Telah menetapkanlah kamu padanya ta'irahu akan perbuatannya fi unuqihi pada lehernya. Jadi itu sebagaimana kami menetapkan perbuatan itu seperti kalung. Jadi kalung tidak pisah dengan lehernya. Oke. Sampai di sini tolong nanti diulang-ulang, difahami, kalau belum nanti waktu yang akan datang kita murojaah, tanyakan yang masih belum jelas. Oke, kita masih 3 kali pertemuan sebelum Ramadan.